Selamat datang di channel Pranata Komputer. Di video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengisi jabatan Pranata Komputer di Anjap Simona. Langsung saja masuk ke browser, lalu ketikkan alamat anjap simona.go.id. Lalu pilih provinsi kalian, pilih kabupaten kalian, dan di halaman login silahkan masukkan username dan password SKPD kalian. Kemudian klik sign in. Lalu di halaman Anjap Simona ini pilih Anjap, lalu pilih entry analisis jabatan, pilih expand, lalu pilih jabatan Pranata Komputer, klik di edit analisis. Nah, untuk mengisi form ini saya sudah menyediakannya di Microsoft Excel. Silakan buka di Microsoft Excel, lalu ikhtisar jabatannya langsung saja kita copy, lalu kita paste di form ikhtisar jabatan Anjap Simona. Untuk objek kerja, ketikkan data dan informasi, dan yang kedua kita ketikkan program dan kegiatan kantor. Setelah itu untuk uraian tugas, klik di tambah uraian tugas, lalu kita copy lagi dari Microsoft Excel. Untuk yang pertama, mengelola website instansi, copy lalu paste di uraian tugas. Selanjutnya untuk hasil kerja, kita copy juga kegiatan, paste. Untuk satuannya pilih kegiatan. Lalu untuk waktunya di sini saya menggunakan 60 menit. Lalu untuk jumlah hasil saya menempatkan 48. Lalu kita tambah lagi uraian tugas untuk yang kedua. Buka lagi di Excel untuk mengelola media sosial instansi, copy lalu paste di uraian tugas. Lalu untuk hasil kerja juga kegiatan, untuk satuannya juga kegiatan. Lalu untuk waktunya di sini saya menggunakan juga 60 menit. Lalu untuk jumlah saya juga memakai 48. Selanjutnya tambah lagi untuk uraian tugas. Untuk uraian tugas yang ketiga, copy lagi. Di sini saya membuat menangani gangguan hardware dan software, paste. Lalu untuk hasil kerja saya juga menggunakan kegiatan. Untuk satuan kerjanya juga kegiatan. Lalu waktunya 120 menit. Dan jumlahnya 48. Lalu tambah lagi uraian tugas untuk yang keempat. Yang keempat, mengelola jaringan lokal instansi, copy paste di uraian tugas. Lalu untuk hasil kerja saya menggunakan dokumen. Satuannya juga dokumen. Untuk waktunya di sini 60 menit. Untuk jumlahnya ada 12. Lalu tambah lagi untuk uraian tugas yang kelima. Yang kelima di sini saya merancang sistem database dan membuat program aplikasi. Untuk hasil kerjanya berupa data. Lalu satuannya juga data.
Untuk waktunya di sini agak lebih lama karena membuat program aplikasi lebih lama dari yang lain. Lalu untuk jumlahnya di sini saya menggunakan 2 aplikasi per tahun. Untuk tambah uraian tugas lagi yang ke-6 yang terakhir, membantu tugas yang diberikan oleh atasan. Untuk hasil kerjanya berupa dokumen, satuannya juga dokumen. Untuk waktunya di sini 60 menit. Lalu untuk jumlahnya ada 120. Ya, kita sudah membuat uraian tugas. Selanjutnya tanggung jawab. Silakan copy saja dari tanggung jawab yang ada di Excel ini. Copy, lalu paste di form tanggung jawab. Untuk wewenang juga copy dan paste di form wewenang. Lalu untuk perangkat kerja kita copy juga dari Microsoft Excel. Yang pertama, standar operasional prosedur. Di sini penggunaan perangkat, pemeliharaan, pembaruan dan keamanan. Lalu centang di standar operasional prosedur. Yang kedua, peraturan kita juga copy. Selanjutnya petunjuk teknis juga copy. Centang. Selanjutnya program kegiatan dan sub kegiatan copy. Lalu rencana strategis, rencana kerja dan DIPA. Selanjutnya aplikasi. Lalu media cetak dan elektronik, surat perintah, lalu SOTK, kemudian rencana operasional, lalu kerangka acuan kerja. Selanjutnya hasil pengolahan data, dan uraian tugas. Lalu selanjutnya bahan kerja. Untuk surat masuk copy juga dari Microsoft Excel. Surat masuk yang pertama, lalu disposisi atasan, kemudian data-data terkait, dokumen, kemudian buku, referensi, dan selanjutnya peraturan. Lalu jurnal, kemudian memo, lalu surat, kemudian bahan informasi hasil tugas, lalu tinta, selanjutnya renstra, topoksi, lalu SOP,
RPA atau RKA, laporan keuangan, lalu rencana hasil kerja dan program kerja, kemudian berkas transaksi keuangan, data wilayah kecamatan, hasil capaian tugas, dan surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya untuk korelasi jabatan, yang pertama kita copy juga dari Excel. Yang pertama sekretaris, untuk konsultasi dan laporan. Untuk dalam halnya, untuk unit kerjanya masukkan SKPD kalian. Kedua, kepala sub bagian keuangan dan tata usaha. Untuk dalam halnya juga konsultasi dan laporan. Untuk instansinya sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Lalu selanjutnya staf pelaksana. Dalam halnya koordinasi dan kerjasama. Untuk instansinya sesuaikan dengan instansi kalian. Di sini saya sub bagian keuangan dan tata usaha. Selanjutnya untuk resiko dan bahaya, kita copy juga dari Microsoft Excel. Terkena radiasi komputer. Penyebab terlalu lama menggunakan komputer atau laptop. Selanjutnya kondisi lingkungan kerja. Yang pertama di tempat kerja ya, di dalam ruangan. Lalu suhu dingin. Udara sejuk. Untuk keadaan ruangan nyaman. Untuk letak datar. Untuk penerangan terang. Untuk suara tenang. Kemudian keadaan tempat kerja bersih, getaran tidak ada. Lalu kita next, kita isi kelas jabatannya saja 7. Lalu terakhir kita klik simpan analisis. Kalau sudah tersimpan, kita bisa cek apakah datanya sudah masuk atau tidak. Kita klik lagi di expand, kemudian kita klik lagi di edit analisis peranata komputer, dan datanya sudah masuk. Nah, semua sudah masuk. Setelah itu kita log out saja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.